Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kejayaan manusia di dunia dan akhirat hanya dalam amal agama yang sempurna, seperti yang ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman ini umat Islam belum ada kemampuan untuk mengamalkan agama secara sempurna. Tetapi para sahabat Nabi SAW dahulu telah mampu mengamalkan agama secara sempurna. Karena pada diri mereka terdapat sifat-sifat yang mulia. Di antaranya 6 sifat. Pada zaman ini, apabila umat Islam memiliki 6 sifat tersebut, niscaya mereka akan mampu mengamalkan agama secara sempurna. 6 sifat tersebut yaitu: 1. Yakin akan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2. Salat khusu wal hudu. 3. Ilmu ma'zikir. 4. Ikramul muslimin. 5. Tashihun niyah. 6. Dakwah wa tabligh. Sifat yang pertama, yakin kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maksudnya mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari hati kita dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah ke dalam hati kita. Kelebihannya, yang pertama, Nabi SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa meninggal dunia sedang ia mengetahui atau meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia pasti masuk surga. Nabi SAW bersabda yang kedua, "Man syahida an la ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ayyi abwabi jannatil sya'ah." Dakhala min ayyi abwabil jannati sya'ah. Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, sedang hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lidahnya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Yang ketiga, disebutkan dalam sebuah mafhum hadis bahwa orang yang memiliki iman walaupun sebesar zarah akan dibalas oleh Allah dengan surga yang luasnya 10 kali luas dunia ini. Bagaimana cara mendapatkan hakikat la ilaha illallah? Yang pertama, selalu mendakwahkan pentingnya iman. 2. Latihan dengan cara membentuk halaqah iman, majelis yang di dalamnya dibicarakan tentang pentingnya iman. 3. Berdoa kepada Allah SWT agar dia mengurniakan kepada kita hakikat iman. Muhammad Rasulullah. Muhammad SAW adalah utusan Allah. Maksudnya, meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat hanyalah dengan mengikuti cara hidup baginda Rasulullah SAW. Kelebihannya, yang pertama, Nabi SAW bersabda, "La yashhadu ahadun la ilaha illallah wa anni Rasulullah fayadkhulan nara aw tut'amah." Tidak akan masuk neraka atau tidak akan ditelan api neraka seseorang yang bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah selain Allah dan bersaksi bahwa aku Muhammad utusan Allah. Yang kedua, hadis Nabi SAW, "Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid." Ajru mi'ati syahid. Barang siapa berpegang teguh kepada sunnahku ketika rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Yang ketiga, hadis Nabi SAW, "Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'ya fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku dalam surga. Bagaimana cara mendapatkan hakikat Muhammad Rasulullah? Yang pertama, selalu mendakwahkan pentingnya sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, latihan
yaitu dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW 24 jam dalam kehidupan seharian kita. 3. Berdoa kepada Allah SWT agar Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian sifat yang kedua, yaitu sholat khusyuk dan khudu'. Artinya sholat yang diiringi konsentrasi batin dan merendahkan diri di hadapan Allah, serta dilakukan dengan cara Rasulullah SAW. Bagaimana maksudnya? Maksudnya membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah yang ada dalam sholat ke dalam kehidupan harian kita. Kelebihannya, yang pertama, Allah SWT berfirman, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, Allah SWT berfirman, Wasta'inu bis-sabri was-salat, dan carilah pertolongan dengan sabar dan salat. Yang ketiga, Nabi SAW bersabda, As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Bagaimana cara mendapatkan hakikat salat khusyuk wal khudu'? Yang pertama, selalu mendakwahkan pentingnya salat khusyuk. Kedua, latihan salat khusyuk dengan cara memperbaiki tertib zahir salat, bermula istinja, wudu, hingga bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan salat. Kedua, mengingatkan kebesaran Allah ke dalam hati kita ketika sedang melakukan salat. Ketiga, belajar menyelesaikan masalah dengan sholat. Dan yang ketiga, berdoa kepada Allah agar diberi taufik untuk mengerjakan sholat dengan khusyuk dan khudu'. Sifat sahabat yang ketiga, yaitu ilmu dan zikir atau ilmu ma'zikir. Ilmu artinya segala petunjuk yang datang dari Allah SWT melalui baginda Rasulullah SAW. Zikir artinya mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah. Maksud atau tujuan ilmu dan zikir mengamalkan perintah-perintah Allah SWT dalam setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah dalam hati kita, serta dilakukan dengan caranya Rasulullah SAW. Ilmu. 1. Rasulullah SAW bersabda, Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi kebaikan, maka Allah akan memberinya kefahaman dalam agama. 2. Rasulullah SAW bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. 3. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, Ya wahai Abu Dzar, sesungguhnya pemergianmu untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah itu lebih baik bagimu daripada melakukan sholat 100 rakaat. Dan sesungguhnya pemergianmu untuk mempelajari satu bab ilmu sama ada dapat diamalkan atau tidak dapat diamalkan, itu lebih baik bagimu daripada melakukan sholat 1000 rakaat. Kelebihan zikir. Satu, Nabi SAW bersabda, Masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah bagaikan orang hidup dan orang mati. 2. Firman Allah SWT, Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. 3. Firman Allah SWT, Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pun ingat kepadamu. Ilmu terbagi menjadi 2,
Satu, ilmu fadail, yaitu keutamaan-keutamaan amal. Dua, ilmu masail, yaitu ilmu fikih. Cara mendapatkan hakikat ilmu fadail: pertama, selalu mendakwahkan pentingnya ilmu fadail. Dua, latihan mendapatkan ilmu fadail dengan cara memperbanyak duduk dalam halaqah taklim fadail, mengajak orang untuk duduk dalam halaqah taklim fadail, menghadirkan fadilah kelebihan amal dalam setiap beramal. Tiga, berdoa kepada Allah agar diberi hajat kepada ilmu fadail. Bagaimanakah cara mendapatkan hakikat ilmu masail? Satu, selalu mendakwahkan pentingnya ilmu masail. Dua, latihan mendapatkan ilmu masail dengan cara sering duduk dalam halaqah ta'lim masail, selalu bertanya kepada ulama tentang masalah dunia dan masalah agama. Tiga, ziarah berkunjung kepada ulama. Cara mendapatkan yang tiga, berdoa kepada Allah agar diberi hajat kepada ilmu masail. Cara mendapatkan hakikat zikir: satu, selalu mendakwahkan pentingnya zikir. Dua, latihan zikir dengan cara istiqomah membaca Al-Quran setiap hari, berzikir tasbihat tiap pagi dan petang dengan istiqomah, yaitu membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar sekurang-kurangnya 100 kali sambil berusaha menghadirkan kemahasucian Allah dalam hati. Bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW sekurang-kurangnya 100 kali sambil menghadirkan perasaan ke dalam hati kita betapa besar jasa dan pengorbanan Rasulullah SAW kepada kita. Beristighfar mohon ampun kepada Allah sekurang-kurangnya 100 kali sambil menghadirkan perasaan dalam hati betapa banyak dosa-dosa kita dan betapa Allah SWT Maha Pengampunnya. Mengamalkan doa-doa masnunah dalam setiap kegiatan sehari-hari. Cara mendapatkan hakikat zikir yang ketiga, berdoa kepada Allah agar diberi hajat melalui berzikir. Kemudian sifat yang keempat, ikramul muslimin, artinya memuliakan sesama saudara muslim. Maksud atau tujuannya menunaikan hak-hak saudara muslim tanpa menuntut hak-hak kita dari mereka. Adapun kelebihannya, yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, maka kanal abdu fi auni akhih." Allah senantiasa menolong hambanya selagi hambanya itu menolong saudaranya. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Man satara aurata akhi satarallah auratahu yaumal qiyamati wa man kasyafa aurata akhihil muslimi kasyafallahu auratahu hatta yafdahu biha fi baitihi." Barang siapa menutup aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa membuka aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan membuka aibnya, sehingga Allah mempermalukan dirinya disebabkan aibnya di rumahnya sendiri. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah." Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Cara mendapatkan hakikat ikramul muslimin. Yang pertama, selalu mendakwahkan pentingnya ikramul muslimin. Yang kedua, latihan memuliakan sesama muslim dengan cara memuliakan alim ulama, menghormati orang yang lebih tua, menghargai rekan yang sebaya, dan menyayangi yang lebih muda. Kemudian, memberi salam baik kepada orang yang kita kenal maupun kepada orang yang tidak kita kenal. Ketiga, kemudian bergaul dengan orang-orang yang berbeza-beza wataknya. Dan cara mendapatkan yang tiga yaitu berdoa kepada Allah agar dikaruniakan sifat ikramul muslimin.
Kemudian sifat yang kelima yaitu tasyihun niyah, artinya memperbaiki atau membetulkan niat. Maksud atau tujuannya membersihkan niat kita dalam setiap amal dari niat-niat lain kecuali hanya untuk mencari keridhaannya Allah SWT. Kelebihannya yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btugiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang disertai keikhlasan dan semata-mata mengharapkan keridhaannya. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupamu dan hartamu, tetapi Allah memandang kepada hatimu dan amalmu. Yang ketiga, Nabi SAW berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau mengutusnya ke Yaman. Ya Mu'adz, ahlis dinaka yakfikal amalul qalil. Ya Mu'adz, ahlis dinaka yakfikal amalul qalil. Ikhlas dalam setiap amal agamamu, niscaya dengan keikhlasan itu amalan sedikit akan mencukupimu. Cara mendapatkan hakikat ikhlas, yang pertama, selalu mendakwakan pentingnya ikhlas dan memperbaiki niat. 2. Latihan memperbaiki niat dengan cara memeriksa niat kita sebelum beramal, ketika sedang beramal, dan setelah beramal. Hendaknya tidak disebut-sebut. Yang ketiga, berdoa kepada Allah agar ditanamkan sifat ikhlas ke dalam hati kita. Kemudian sifat yang terakhir, yaitu sifat keenam, dakwah dan tabligh. Dakwah artinya mengajak, tabligh artinya menyampaikan. Maksud atau tujuannya, 1. Untuk memperbaiki diri agar kita dapat mempergunakan harta, diri, dan waktu sesuai dengan perintah Allah. 2. Untuk menghidupkan agama secara sempurna pada diri kita sendiri dan pada diri seluruh manusia di seluruh alam. Kelebihannya, 1. Firman Allah SWT, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, dan ia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Rasulullah SAW bersabda. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, man da'a ila udan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'an. Barang siapa mengajak kepada petunjuk amal kebaikan, maka ia memperoleh pahala yang sama seperti orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka yang mengikuti itu sedikit pun. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, laqad watun fi sabilillahi aw hatun khairun minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya sepagi atau sepetang di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Adapun cara mendapatkan hakikat dakwah dan tabligh. Yang pertama, selalu mendakwakan pentingnya dakwah dan tabligh. 2. Latihan dakwah dan tabligh dengan cara meluangkan waktu untuk keluar di jalan Allah sekurang-kurangnya 4 bulan seumur hidup, 40 hari setiap tahun, 3 hari setiap bulan, dan 2,5 jam setiap hari. 3. Berdoa kepada Allah agar kita diberi hakikat dakwah dan tabligh, serta diberi kekuatan untuk menjalankan dakwah dan tabligh.